Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pesepeda yang menggunakan pengolah data sering mengalami kebingungan. Kecepatan rata-rata di Strava tidak sama dengan siklokomputer yang dimilikinya. Entah terjadi penurunan atau peningkatan kecepatan rata-rata, jarak total yang tidak akurat, dan lain-lain. Permasalahan ketidakakuratan data bisa disebabkan beberapa masalah: sinyal GPS yang buruk, setting siklokomputer yang salah, atau tingkat toleransi alat yang berbeda. Kecepatan real time. Kecepatan real time adalah kecepatan saat sepeda berjalan. Kecepatan ini sama dengan speedometer pada kendaraan bermotor. Penghitungan kecepatan berbasis sensor kecepatan akan lebih akurat hasilnya dibandingkan kecepatan berbasis GPS seperti Strava, bila kita akurat menentukan keliling atau diameter ban yang diminta. Siklokomputer akan menghitung waktu yang dibutuhkan dalam satu putaran roda, dan untuk mendapatkan kecepatan saat ini, keliling ban dibagi dengan waktu satu putaran roda. Sedangkan penghitung kecepatan berbasis GPS seperti di aplikasi smartphone Strava misalnya, keakuratan bergantung kepada akurasi GPS. Akurasi GPS bergantung pada kondisi lapangan. Ketika bersepeda di terowongan atau melintas di jalan setapak dengan pohon yang rindang, GPS berpotensi mengalami drift. Drift adalah penyimpangan GPS. Dalam arti paling praktis adalah perbedaan antara lokasi yang sebenarnya dan lokasi yang direkam oleh penerima GPS. Penerima GPS tingkat konsumen seperti yang dibuat oleh Garmin tidak 100% akurat. Ini biasanya akan menyebabkan perbedaan antara lokasi yang sebenarnya dan lokasi yang direkam. Posisi pesepeda yang mengandalkan aplikasi smartphone seperti Strava tidak langsung dipantau satelit, tetapi berdasarkan posisi relatif kita terhadap tower BTS dari provider ponsel kita, biasanya menggunakan perhitungan 3 atau lebih tower yang terlibat. Dari kondisi ini, bila akurasi GPS smartphone kita bagus, hasil perhitungan kecepatan real time pun bagus. Kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata akan akurat bila bersumber dari data kecepatan real time yang tercatat per sekian detik. Tetapi mengumpulkan data kecepatan real time ini tidak ekonomis, membutuhkan ruang memori yang besar. Maka alat pencatat kecepatan, baik siklokomputer atau aplikasi seperti Strava, menggunakan jarak tempuh keseluruhan dibagi dengan waktu tempuh keseluruhan. Akurasi jarak tempuh relatif akurat, baik yang berbasis GPS maupun sensor kecepatan. Tinggal menjumlahkan jarak tempuh tanpa membutuhkan memori yang besar. Permasalahan keakuratan muncul berkaitan dengan waktu tempuh, khususnya menentukan kriteria waktu berhenti, yaitu waktu yang tidak dimasukkan sebagai jumlah waktu tempuh. Sebagian besar siklokomputer memiliki fungsi mulai dan berhenti otomatis, tergantung bagaimana kita menentukannya. Biasanya waktu yang tercatat pada kecepatan di bawah 5 km per jam tidak dimasukkan sebagai waktu tempuh total, sehingga tidak mempengaruhi kecepatan rata-rata. Dalam bahasa gampangnya, argo waktu tidak naik. Nah, permasalahan muncul bagi penghitung kecepatan berbasis GPS. Sinyal GPS yang tidak akurat, terutama dalam kecepatan rendah dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung, seringkali penghitung kecepatan menganggap pesepeda berhenti, sehingga waktu yang berjalan tidak dimasukkan sebagai akumulasi waktu tempuh. Ini yang menjadi penyebab kecepatan rata-rata lebih cepat dibandingkan kondisi sebenarnya. Nilai kecepatan rata-rata yang berbasis GPS akan lebih akurat bila kita tidak banyak berhenti dan sinyal GPS tidak mengalami gangguan. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.